Ibu bapak saudara-saudara sekalian, saya mengunggah video ini untuk memberi jawaban kepada sejumlah pertanyaan dari umat sekalian yang meminta jawaban terhadap pengertian akan hakikat dari Tritunggal Maha Kudus sebagai iman yang diimani dalam gereja Katolik. Berikut saya akan membagikan kepada anak sekalian pemahaman tentang Tritunggal Maha Kudus dalam ajaran iman Katolik Roma yang dirangkum dalam pembentukan dogma tentang Trinitas menurut ajaran gereja. Kebenaran wahyu tentang Tritunggal Maha Kudus sejak awal adalah dasar pokok iman gereja yang hidup, terutama karena pembaptisan. Ia terungkap dalam syahadat pembaptisan yang dirumuskan dalam khotbah, katekese, dan doa gereja. Rumusan-rumusan demikian itu sudah ada dalam tulisan-tulisan para rasul, seperti salam yang diambil alih ke dalam perayaan Ekaristi. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Bandingkan 2 Korintus 13 ayat 13. Selama abad-abad pertama, gereja berusaha merumuskan iman Tritunggal dengan lebih rinci, untuk memperdalam pengertian iman dan untuk membelanya, melawan ajaran yang menyesatkan. Itulah karya konsili-konsili pertama yang ditopang oleh karya teologis dari para gereja dan didukung oleh kesadaran iman umat Kristen. Untuk merumuskan dogma Tritunggal, gereja harus mengembangkan terminologi yang tepat dengan bantuan istilah-istilah filsafat, substansi, pribadi, atau hypostasis, hubungan dalam kaitannya. Dengan demikian, ia tidak menaklukkan iman kepada kebijaksanaan manusiawi, tetapi memberi kepada istilah-istilah itu satu arti baru yang belum diketahui sebelumnya, sehingga mereka mampu mengungkapkan misteri yang tak terucapkan itu, yang jauh melampaui segala sesuatu yang kita mengerti dengan cara manusiawi. Gereja mempergunakan gagasan substansi, kadang-kadang diterjemahkan juga dengan hakikat atau kodrat, untuk menyatakan kodrat ilahi dalam kesatuannya. Gagasan pribadi atau hypostasis, untuk menyatakan Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam perbedaannya yang real satu dari yang lain. Gagasan hubungan, untuk menyatakan bahwa perbedaannya terletak dalam hubungan timbal balik antara ketiganya. Dogma tentang Tritunggal Maha Kudus dapat kita rincikan sebagai berikut. Tritunggal adalah satu. Kita tidak mengakui tiga Allah, tetapi satu Allah dalam tiga pribadi. Tritunggal yang sehakikat dibahas dalam Konsili Konstantinopel II pada tahun 553. Pribadi-pribadi ilahi tidak membagi-bagi kealahan yang satu itu di antara mereka, tetapi masing-masing dari mereka adalah Allah sepenuhnya dan seluruhnya. Bapa adalah yang sama seperti Putra, Putra yang sama seperti Bapa, Bapa dan Putra yang adalah sama seperti Roh Kudus, yaitu satu Allah menurut kodratnya. Itu pun digarisbawahi dalam Sinode Toledo ke-11 tahun 675. Tiap-tiap dari ketiga pribadi itu merupakan kenyataan itu, yakni substansi, hakikat, atau kodrat ilahi. Berikut, ketiga pribadi ilahi berbeda secara real satu dengan yang lain. Allah yang satu bukanlah seakan-akan sendirian. Bapa, Putra, Roh Kudus bukanlah hanya nama-nama yang menyatakan cara-cara berbeda dari hakikat ilahi, karena mereka secara real berbeda satu dengan yang lain. Bapa tidak sama dengan Putra, Putra tidak sama dengan Bapa,
Roh Kudus tidak sama dengan Bapa dan Putra. Masing-masing berbeda satu dengan yang lain oleh hubungan. Ini tentang hubungannya, relasi. Adalah Bapa yang melahirkan dan Putra yang dilahirkan dan Roh Kudus yang dihembuskan. Sekali lagi ini harus digarisbawahi. Ini kemudian dikenal sebagai kesatuan ilahi bersifat Tritunggal yang dibahas dalam Konsili Lateran V pada tahun 1200. Konsili Lateran IV pada tahun 1215. Ketiga, pribadi ilahi berhubungan satu dengan yang lain. Karena perbedaan real antara pribadi itu tidak membagi kesatuan ilahi, maka perbedaan itu hanya terdapat dalam hubungan timbal balik dengan nama-nama pribadi yang dinyatakan satu hubungan. Maka Bapa dihubungkan dengan Putra, Putra dihubungkan dengan Bapa, dan Roh Kudus dihubungkan dengan keduanya. Walaupun mereka dinamakan tiga pribadi seturut hubungan mereka, namun mereka adalah satu hakikat atau substansi. Demikian iman kita. Dalam mereka segala-galanya satu, sejauh tidak ada perlawanan, seturut hubungan. Itu dalam Firenze dinyatakan demikian. Karena kesatuan ini maka Bapa seluruhnya ada dalam Putra, seluruhnya ada dalam Roh Kudus, Putra seluruhnya ada dalam Bapa, seluruhnya ada dalam Roh Kudus, Roh Kudus seluruhnya ada dalam Bapa, seluruhnya ada dalam Putra. Demikian. Demikian Ibu Bapak Saudara-saudara sekalian. Dalam tayangan berikut saya akan memberi juga beberapa jawaban tentang pertanyaan-pertanyaan seputar iman kita. Silakan untuk pengetahuan lanjut di like, di subscribe, dan dibagikan, sehingga informasi ini ketika ada informasi baru kepada Anda dapat memperolehnya. Terima kasih.